Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami atau hasil analisis kami mengenai studi kasus dinas perpustakaan. Dan sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sulhi 16/2022/004. Bersama rekan saya Muhammad Aditya Rahman 16/2019/017 dan Nicholas Simanjuntak 16/2022/020. Dan selanjutnya pada bagian studi kasus akan dijelaskan oleh rekan saya Nicholas. Eh, di sini ada bab satu studi kasus. Yang pertama, pemilihan studi kasus. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memiliki sistem peminjaman buku untuk memfasilitasi akses pengetahuan bagi masyarakat. Namun, beberapa masalah muncul dalam proses perpanjangan peminjaman dan pengembalian buku yang menyebabkan bottleneck dan menurunkan efisiensi pelayanan. Pada proses peminjaman buku, terdapat dua aktivitas utama yang dapat dilakukan oleh pengguna layanan. Yang pertama ada pengembalian dan yang kedua perpanjangan. Proses bisnis awal adalah sebagai berikut. Pengunjung datang ke perpustakaan dengan membawa buku yang ingin diperpanjang dan atau dikembalikan. Kemudian pengunjung mengambil nomor antrian untuk layanan perpanjangan atau pengembalian buku. Setelah itu, pengunjung menunggu giliran sesuai nomor antrian. Setelah nomor antrian dipanggil, pengunjung menuju meja layanan sirkulasi. Lalu petugas perpustakaan akan memindai barcode buku untuk pemrosesan. Lalu petugas memperbarui data peminjaman atau menginput data pengembalian ke sistem perpustakaan. Jika buku diperpanjang, maka petugas memberikan konfirmasi dan mencetak bukti perpanjangan. Namun jika buku dikembalikan, petugas meletakkan buku di keranjang pengembalian untuk disusun kembali ke rak. Kemudian pengunjung menerima konfirmasi dari petugas dan meninggalkan perpustakaan. Dari hasil penelitian tersebut, kami diberikan tugas untuk mengidentifikasi bottleneck yang terjadi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Pada bagian selanjutnya, di sini saya sendiri akan menjelaskan identifikasi unit bisnisnya. Di sini ada visualisasi value chain. Jadi pada inbound logistik itu yang berperan itu layanan sirkulasi dan pada operation juga layanan sirkulasi. Lalu ada outbound logistik juga layanan sirkulasi dan market sales. Pada market sales itu yang berperan itu layanan pengguna, service juga layanan pengguna, infrastruktur juga manajemen perpustakaan, terus ada HR atau Human Resource Management, itu manajemen perpustakaan, kemudian ada teknologi development, ada Departemen Teknologi Informasi atau TI, kemudian ada procurement dari pihak manajemen perpustakaan. Di sini ada penjelasannya pada identifikasi unit bisnis dalam bentuk tabel, di mana pada layanan sirkulasi itu kan di visualisasi value chain ada dipetakan pada inbound logistik, operation, dan outbound logistik. Pada inbound itu pengelolaan buku masuk, termasuk penerimaan buku masuk dan pemrosesan pengembalian buku. Kemudian pada tahapan operation atau operasi gitu, ada proses peminjaman, perpanjangan, dan pengembalian buku. Kemudian ada layanan pengguna pada marketing and sales, service. Kalau marketing and sales itu promosi layanan perpustakaan kepada pengunjung dan penggunaan potensial. Kemudian ada servis layanan pelanggan, termasuk perpanjangan peminjaman dan dokumen pengguna. Kemudian pada manajemen perpustakaan itu perannya ada manajemen perpustakaan, perencanaan strategis, dan pengawasan operasional. Terus ada HR itu pengelolaan sumber daya manusia, termasuk rekrutmen dan pelatihan staff. Kemudian yang terakhir itu ada Departemen Teknologi Informasi. Ini berperan untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi perpustakaan. Kemudian ada identifikasi fungsi bisnis, sebenarnya sama aja sama yang sebelumnya saya jelaskan. Cuman di sini mungkin bakal dijelaskan lebih detail untuk pengidentifikasian fungsi bisnis. Dan di sini juga ada visualisasi value chain, langsung dijelaskan ke tahapan primary activity dan
Jadi value chain ini terbagi menjadi dua, ada activity, ada primary activity sama support activity. Nah, pada primary activity ini, pada inbound logistik itu ada pengumpulan data buku, di mana mengumpulkan dan mengelola data buku yang masuk ke perpustakaan. Kemudian ada registrasi buku baru, itu sama aja pada tahapan inbound logistik, itu berproses dan memasukkan buku baru ke dalam sistem perpustakaan. Kemudian ada tahapan operation, pada tahapan ini itu ada proses perbincangan buku dan pada fungsi dalam value chain itu mengatur dan memproses peminjaman buku yang ada anggota perpustakaan. Kemudian ada pencatatan data peminjaman, mencatat data peminjaman, data transaksi peminjaman, dan kemudian ada pengelolaan koleksi buku. Di sini masih tahap operation, mengelola dan merawat koleksi buku yang ada di perpustakaan untuk penjelasannya. Dan selanjutnya ada outbound logistik. Outbound logistik itu ada pengembalian buku, di mana untuk di mana pada tahapan pengembalian buku ini dalam arti lain itu memproses pengembalian buku oleh peminjam. Kemudian ada pemeriksaan kondisi buku, memeriksa kondisi buku yang dikembalikan untuk memastikan tidak ada kerusakan dan pembaruan status buku dalam sistem memperbarui status buku dalam sistem perpustakaan setelah dikembalikan. Dan yang selanjutnya ada marketing and sales, informasi dan promosi buku koleksi baru, menginformasikan dan mempromosikan koleksi buku baru kepada anggota perpustakaan dan sebagainya. Kemudian ada service, di sini service itu ada monitoring dan evaluasi peminjaman dan dukungan teknologi. Kemudian ada support activity, yang sebelumnya sudah saya jelaskan itu primary activity. Kemudian ada support activity. Support activity itu di sini ada tim infrastruktur. Di sini itu bertugas atau fungsi bisnisnya itu untuk manajemen sistem perpustakaan dan kepatuhan terhadap kebijakan perpustakaan, artinya memastikan semua operasi perpustakaan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian ada human resources management atau HR, pelatihan. Di sini itu fungsi bisnisnya itu pelatihan staf perpustakaan dan pengembangan kompetensi staf. Dan kemudian ada teknologi development. Di sini itu fungsi bisnisnya itu pengembangan sistem manajemen perpustakaan dan integrasi sistem. Kemudian ada procurement. Di sini itu pengadaan teknologi, fungsi bisnisnya dan kontak kontak dan kerjasama. Selanjutnya ada matrik antara fungsi bisnis dan unit bisnis. Di sini itu sebenarnya sama aja yang sudah saya jelaskan sebelumnya di tahap yang value chain, identifikasi unit bisnis dan fungsi bisnis, cuma di sini lebih dipetakan dalam tabel. Di sini pada unit bisnis ada layanan sirkulasi, layanan pengguna, layanan perpustakaan, dan teknologi informasi. Nah, di materi ini bakalan ketahuan untuk relasinya antara fungsi bisnis dan unit bisnis nih. Di mana ada pada unit bisnis itu ada pengumpulan data buku, registrasi buku, peminjaman buku, dan lain sebagainya. Jadi untuk tanda X ini dia menjelaskan atau memperlihatkan bagaimana hubungan antara unit bisnis dan fungsi bisnis. Dan selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Baik, dari pemetaan proses bisnis yang telah kita lakukan, maka dari itu kita mulai memetakan proses bisnis dengan flowchart. Proses bisnis sebelumnya yang terjadi adalah pengunjung datang ke perpustakaan lalu mengambil nomor antrian, pengunjung menunggu giliran, nomor antrian dipanggil, lalu pengunjung menuju meja layanan. Lalu petugas memilih barcode, lalu jika keinginan si pengguna untuk diperpanjang, maka petugas memberikan konfirmasi dan mencetak buku perpanjangan. Namun, jika buku dikembalikan, petugas meletakkan buku di keranjang pengembalian untuk disusun kembali di rak. Lalu, pada proses terakhirnya, pengunjung menerima konfirmasi petugas dan meninggalkan perpustakaan. Dari proses yang sudah berjalan terkini, didapatkan bahwa bottleneck 1 dan bottleneck 2, yaitu dengan mayoritas kekurangan di hambatan waktu dan sumber daya. Berikut adalah pemetaan terkini proses dengan menggunakan diagram swimlane akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini adalah gambar swimlane dari pengembalian buku manual. Terdapat dua role, yaitu pengunjung dan petugas. Dimulai dari pengunjung, yaitu datang ke perpustakaan membawa buku yang akan dikembalikan. Kemudian pengunjung akan mengambil nomor antrian sesuai dengan yang tadi. Lalu pengunjung akan menunggu giliran. Lalu role petugas akan memanggil nomor antrian. Dan kemudian pengunjung akan menuju ke meja layanan sirkulasi.
dan petugas akan memindai barcode buku untuk pesanan. Dan tersedia dua pilihan, diperpanjang atau tidak. Eh, Jika diperpanjang, akan memberikan konfirmasi dan mencetak bukti perpanjangan. Dan jika dikembalikan, akan mencetak buku di keranjang pengembalian untuk disusun kembali di rak. Dari dua tadi, maka akan menginput data pengembalian ke sistem perpustakaan. Lalu petugas akan meletakkan buku di keranjang pengembalian, lalu pengunjung akan menerima konfirmasi dari petugas perpustakaan. Baik, untuk identifikasi hambatan yang sudah disinggung sebelumnya, di sini kami menjelaskan lebih detail progres kami untuk melakukan identifikasi hambatan menggunakan root cause analysis dengan fishbone diagram. Pada fishbone diagram yang sudah kami lakukan analisis, terdapat bahwa dalam prosesnya, proses perpanjangan dan pengembalian tidak efisien. Lalu kepada lingkungannya atau environment, area layanan yang terbatas karena hanya terjadi pada area lingkungan perpustakaan saja. Lalu machines adalah keterbatasan dari mesin-mesin, yaitu scanner barcode yang tidak tersedia banyak untuk mengatasi kuantitas pengunjung yang datang. Tidak ada sistem online untuk peminjaman dan pengembaliannya. Itu adalah masalah di mesin atau teknologi. Lalu di sumber daya manusianya sendiri, latihan staf tidak memadai dan staf tidak efisien dalam menangani proses peminjaman dan pengembalian itu ya balik lagi ke kuantitas dari pegawai yang tidak sebanding dengan pengunjung yang datang. Lalu di sini dijelaskan lagi pada tabel identifikasi hambatan dengan lebih jelas, di mana pada area proses memiliki hambatan untuk pengambilan yang tidak efisien seperti pada fishbone yang sudah dijelaskan di atas. Tabelnya sebagai berikut. Mesin, manusia, dan lingkungan. Baik, lalu pada rencana perbaikan berisikan perbaikan proses bisnis yang kami usulkan dari proses bisnis yang sudah terjadi sebelumnya. Setelah kami mengidentifikasi yang terjadi terkini, lalu kami analisis dengan Fishbone, lalu kami membuat flowchart perbaikannya, di mana kami memotong bottleneck yang terjadi. Pada bottleneck satu, kami menerapkan solusi mempersingkat waktu dengan digitalisasi. Jadi yang pertama-tama mulai menggunakan sistem online, lalu memilih layanan, jika diperpanjang sebagai berikut. Lalu untuk yang solusi kedua, memaksimalkan waktu dan teknis untuk menanggulangi waktu permasalahan waktu dan sumber daya manusia itu sendiri. Dan semua ini akan lebih detail dijelaskan pada di swimline perbaikan. Swimline perbaikan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, untuk swimlane perbaikannya, yang pertama ada solusi bottleneck-nya. Solusi bottleneck pertama tadi, seperti flowchart tadi, adalah menerapkan digital sebagai solusi mempersingkat waktu, yaitu ada di tiga bagian, yaitu datang ke perpustakaan membawa buku yang akan dikembalikan, lalu mengakses sistem online, lalu ada pilihan memilih layanan, dan selanjutnya akan masuk ke solusi bottleneck kedua, yaitu solusinya untuk memaksimalkan waktu dan teknis untuk menanggulangi permasalahan waktu dan sumber daya. Dan yang jika buku diperpanjang, maka akan mengecek ketersediaan barang. Dan jika eh, buku dikembalikan, maka rekomendasi lokasi Dropbox via map. Kemudian dari mengecek ketersediaan barang, akan berlanjut ke pilihan lagi, yaitu buku bisa diperpanjang atau tidak. Eh, bahwa jika jika tidak, maka akan kembali ke rekomendasi lokasi Dropbox via map. Jika iya, maka pengguna akan men-scan QR buku. Nah, dari rekomendasi lokasi Dropbox via map tadi, akan lanjut ke pengguna mengembalikan buku ke Dropbox. Lalu dari pengguna men-scan QR buku itu, maka akan melanjut ke mengupdate perpanjangan buku di sistem. Lalu pengguna mengembalikan buku ke Dropbox itu akan berlanjut ke pengguna akan menerima konfirmasi online. Dan satu lagi tadi role-nya berubah dari petugas ke sistem.
Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.